Welcome back to my channel di Hamptonesia, sesi beton, belajar bareng Hampton. Nah, video sebelumnya gue udah bahas tentang bagaimana cara mendobrak ekspor dan bagaimana rintangan dan apa saja hal yang harus diperhatikan saat ingin ekspor. Sekarang di sesi ini gue bakal bahas tentang apa aja sih tren makanan yang wajib kalian ekspor di 2022. Untuk pembisnis manapun yang penting untuk mengetahui apa yang diinginkan konsumen, apa yang mereka cari, dan bahkan melangkah lebih jauh dan mencoba untuk memprediksi apa yang akan konsumen cari di masa depan. Apalagi sekarang nih tren makanan berganti sangat cepat loh. Nah, untuk mengetahui tren tersebut, sekarang gue bakal jelasin nih yang bagian sangat penting yang kalian harus tahu. Yang apa sih yang terjadi di luar sana. Itu juga memungkinkan kalian untuk mengikuti strategi terbaru. Sumber yang kita peroleh dari Whole Foods Market, retail, makanan natural dan organik terkemuka di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Mereka membeberkan beberapa tren makanan di 2022. Setiap tahunnya itu ada namanya Dewan Tren, yang dimana di Whole Foods Market yang terdiri dari lebih dari 50 anggota termasuk pengepul lokal. Pembelinya juga ada pembeli regional, global, dan pakar kuliner lainnya. Mereka menyusun prediksi tren berdasarkan pengalaman dan keahlian puluhan tahun mereka nih. Sekarang kita bakal share ke kalian apa aja yang udah kita cari dan kita baca terkait sumber makanan tersebut, atau bumbu makanan atau lain sebagainya. Yang pertama itu ada kunyit alias bumbu emas. Sudah lama populer di Amerika Serikat sebagai suplemen makanan. Sementara suplemen makanan yang kunyit itu bukanlah hal yang baru. Namun sekarang kunyit menjadi bahan dalam makanan kemasan seperti sereal, bahkan es krim nabati. Nah, sedangkan di Eropa, pangsa pasar kunyit relatif kecil. Namun permintaan suplemen makanan organik bersertifikat masih terus tumbuh sangat cepat. Nah, termasuk suplemen bubuk kunyit yang bersertifikat organik. Yang kedua, daun kelor disebut sebagai pohon ajaib nih. Kelor itu secara tradisional digunakan sebagai obat herbal di India, Afrika, dan sekitarnya. Daun kelor memiliki banyak nutrisi dan pohon yang tumbuh cepat dan tahan kekeringan. Ini telah digunakan sebagai sumber makanan untuk melawan kekurangan gizi di beberapa bagian di dunia. Di Amerika Serikat digunakan sebagai alternatif baru yang dibikin seperti matcha dan dapat ditemukan dalam bentuk bubuk dan ditambahkan juga untuk membuat smoothies atau saus dan makanan yang dipanggang. Digunakan juga dalam produk yang gak terduga seperti makanan penutup, protein bar, dan campuran biji-bijian dalam kemasan. Di Eropa itu merupakan pasar yang menarik nih bagi pemasok kelor di negara berkembang. Ada peningkatan permintaan untuk bahan-bahan alami dan populasi vegan dan vegetarian yang berkembang di Eropa. Tumbuhnya kesadaran konsumen akan khasiat kesehatan kelor juga menghasilkan permintaan yang sangat luar biasa. Apalagi kemarin kita masih melanda krisis coronavirus, pandemi, memiliki efek positif dengan merangsang permintaan untuk suplemen penambah kekebalan dan produk alami. Tren kelor ini diperkirakan akan terus berlanjut di masa depan. Lanjut, yang ketiga adalah hibiscus atau kembang sepatu. Hibiscus atau kembang sepatu sudah lama ada dijadikan teh karena terkenal dengan vitamin C yang tinggi. Sekarang itu produsen memanfaatkan rasa manis dan asamnya dalam bentuk selai, yogurt, dan lain sebagainya. Para produsen minuman juga mengikuti bersandar pada kembang sepatu untuk membuat biasanya itu kayak minuman lezat yang mengadusi warna hot pink khas kembang sepatu. Kembang sepatu di Eropa memiliki pasar yang prospektif karena permintaan konsumen akan produksi kesehatan alami ini semakin meningkat. Populasi yang menua di Eropa serta meningkatnya minat konsumen pada produk kesehatan dan kebugaran. Ini juga merangsang permintaan pasar Eropa yang akan menawarkan peluang bagus nih untuk
untuk pemasok kembang sepatu di negara berkembang. Yang keempat ada biji-bijian. Meningkatnya kesadaran masyarakat di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris terhadap lingkungan, konsumen juga mencari produk yang fokus terhadap kesehatan mereka dan keberlangsungan lingkungan mereka juga. Nah, jadi biji-bijian yang dimaksud bukanlah biji-bijian biasa ya, namun biji-bijian yang dipanen oleh perusahaan atau petani yang memfokuskan pada kesehatan. Nah, dari keberlangsungan lingkungan, biji-bijian juga ditanam melalui praktik proses pertanian yang membantu mengatasi kesehatan tanah. Yang kelima, biji bunga matahari. Nah, sekarang biji bunga matahari ini kan sudah digunakan ya untuk dijadikan kerupuk, es krim, dan krim keju. Ya, ini juga mengandung protein dan lemak tak jenuh. Nah, produksi bunga matahari telah meningkat sebesar hampir 3,3% selama periode 2017 sampai dengan 2020 dan mencapai, ini sangat fantastis banget, 50,2 juta ton pada tahun 2020. Peningkatan produksi pada akhirnya meningkatkan permintaan benih untuk disemai. Eropa adalah salah satu produsen biji bunga matahari yang paling penting. Namun permintaan pasarnya melebihi produksi yang memberikan peluang menarik bagi pemasok di tempat lain. Meskipun sebagian besar produk biji bunga matahari ditujukan untuk produksi minyak bunga matahari, pasar untuk biji gula atau roti sedang berkembang. Biji bunga matahari digunakan dalam produk roti, tetapi juga dalam sejumlah produk seperti makanan ringan yang sehat dan untuk konsumsi langsung dalam cangkang atau sebagai kernel. Berikut udah gue paparin apa aja tren makanan di tahun 2022 yang paling laris nih. Bagi kalian yang ingin gue ulik lebih dalam lagi di konten Belajar Bareng Hampton, kalian juga bisa komen di bawah. Apa aja yang kalian kasih, kita bakal ulik nanti di video-video selanjutnya. Nah, untuk kalian yang ingin mengikuti terus, jangan lupa untuk like, comment, and share. And see you in the next video.